Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, saya sedang berjalan di seputaran Sanur saat ini. Kebetulan kami melihat tempat rental motor yang memberikan jasa menyewakan kendaraan motor roda 2 kepada para turis dan juga para wisatawan yang datang ke Bali. Nah, Sapa Redaksi On Location kali ini mencoba mengajak berbicara kawan-kawan dari pengusaha jasa rental motor di Bali. Mengapa? Karena dalam beberapa hari ini cukup viral dari gambar atau temuan dari masyarakat terkait warga negara asing, turis yang senyatanya dalam berkendara, mengendarai kendaraan motor, melakukan pelanggaran-pelanggaran dan beberapa ditindak oleh pihak aparat kepolisian. Nah, tidak sebatas itu, ternyata berdampak kepada para jasa rental motor ini. Mengapa? Karena ada juga wacana tanggapan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini pihak Gubernur Bali, yang menyatakan bahwa ada pelarangan bagi warga negara asing atau turis dari negara asing untuk menyewa atau menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kita ingin tahu bagaimana sisi dari para pengusaha jasa rental motor di Bali ini. Dalam hari ini adalah Perhimpunan Rental Motor Bali yang terdampak atau mengkritisi wacana dari pemerintah daerah. Kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location. Kita akan menjumpai para narasumber untuk membahas terkait hal tersebut. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Nah, baik saudara, sekarang saya sudah bersama dengan kawan-kawan dari Perhimpunan Rental Motor Bali. Nah, seperti yang kita ulas di awal tadi, di pembukaan, bahwa kita ingin membahas terkait dengan rental motor yang lagi-lagi cukup viral untuk di Bali dan menjadi pembahasan kita bersama. Ada poin-poin yang pengen kita angkat sebetulnya, tapi nanti dalam 4 segmen ini mudah-mudahan sedikit banyak memberikan wacana, wawasan, dan juga mungkin pengetahuan, sekaligus juga bagaimana sebetulnya hal-hal senyatanya yang terjadi terkait dengan bisnis rental motor di Bali. Nah, kita langsung saja saudara, saya sudah bersama dengan, boleh dikatakan, pengurus PRM Bali gitu ya. Iya. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita kenalan dulu nih. Ini ada Bli Dede selaku Ketua PRM Bali. Kemudian di sampingnya ada Bli Wire. Iya, saya selaku sesepuh nih, penasehat. Iya, penasehat. Sebelumnya sebagai ketua, sekarang sudah naik peringkat menjadi penasehat. Kemudian ada Bli Ari. Sehat selalu nggih, Bli? Sehat. Astungkaro. Rahayu lah pokoknya. Luar biasa. Nah, mungkin sebelum kita membahas hal-hal yang viral nih, cuma pengen tahu juga sebetulnya PRM itu organisasi, perhimpunan seperti apa sih? Siapa yang ingin jawab? Oke, Bapak Ketua dulu. Bapak Ketua dulu. Ya. Oh, nanti ditimpali dari Oke, Wira boleh. Silakan di Dede. Di mana nih? Ya, boleh. Ya, PRM itu adalah Perhimpunan Rental Motor Bali, di mana kita mewadahi para pemilik rental yang ada di Bali ini. Oke. Dan kita juga sudah berbadan hukum, sudah ada akte pendiriannya, sudah ada. Oke. Jadi PRM ini organisasi atau perhimpunan yang berbadan hukum ya? Ini penting ya? Berbadan hukum ya. Ada dasar hukumnya ya? Ada legalitasnya. Oke. Sejak kapan sebetulnya berdirinya? Oke, saya tambahkan. PRM Bali itu sejak berdirinya pasca COVID. Pasca COVID. Ya, 2000 mulai COVID kita mempunyai pemikiran bagaimana cara kita mempermudah komunikasi. Akhirnya kita kumpul bersama, kita ada 10 orang yang menjadi pendiri atau founder
Dan di sana kita berpikir untuk membuat perhimpunan. Karena sebelum pandemi, kita tidak pernah bisa mempeluangkan waktu untuk berkumpul. Jadi pasca pandemi itu terjadi, ada hikmahnya buat kita. Jadi kita bisa membuat suatu wadah yang namanya PRM, dan akte pendirian PRM itu terbit di tanggal 22 Agustus 2022 ini. 2022 Agustus 2022. Iya. Oke. Iya. Baik. Jadi kita sudah terdaftar di Kemenkumham. Oke. Nah, yang mendasari akhirnya kok perlu kita ini berhimpun, kita ini perlu ini, sebetulnya apa yang ingin dicapai di Biro Auditor? Oke, karena selama ini kita berjalan sendiri-sendiri. Ketika kita mendapatkan kendala, permasalahan yang di lapangan, kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Nah, ketika kita bersama atau kita banyak pemikiran, banyak mata, banyak telinga yang mendengar, di sana ketika terjadi permasalahan kita di rental, banyak orang yang membantu kita. Itulah tujuan kami di PRM membentuk organisasi ini. Saling membantu. Contohnya apa tuh? Kemarin-kemarin ini. Ya, yang akhirnya harus mengurus sendiri, pusing gitu nggak? Iya. Atau malah rugi gitu, motor hilang. Ya, ketika motor hilang seperti itu, kita di PRM Bali sudah membentuk tim booster ketika ada pelaporan motor hilang ke anggota, dari anggota. Ya, jadi PRM ini sudah mempunyai anggota di seluruh Bali. Di seluruh Bali. Di seluruh Bali. Sampai hari ini berapa, Pak Ketua? Sampai Anggota hari kita ini membernya. Anggota kita 81 owner ya. 81 owner. rental. 81 rental. Ya, Dan ini ya. dipastikan 81 rental ini ada legalitasnya. Ya, kita Izin usaha lah minimal. Ya, kita minimal ada SKTU dari SKTU. kelurahan. Ya, itu wajib persyaratannya kalau mau bergabung dengan PRM, wajib ada legalitasnya. Oh gitu. Nah tadi katanya sudah menyebar di Bali. Di mana aja kalau boleh banyak petanya seperti apa? Oke. Yang paling dominan karena daerah pariwisata yang di Badung. Di Badung. Ya, di Badung itu pun kita memiliki beberapa seperti korlap, artinya koordinasi lapangan. Yang dari Badung Selatan ada di Uluwatu, Jimbaran, itu satu korlap. Ya, terus ada di Kuta Tengah, Legian, Seminyak, juga ada di Kuta Utara, di Canggu, Merawa, sampai Pererenan, sampai juga Tanah Lot, dan juga ada di Ubud. Di Ubud. Dan Pasar juga ada. Jadi yang sementara ini yang di seluruh Bali itu selain di Buleleng dan Karangasem. Yang belum ikut bergabung ikut ya. ya. Tapi ini kalau diajak pasti mau. Iya, karena di PRM itu memang banyak benefitnya yang didapat ketika menjadi anggota PRM. Nah, kita akan masuk ke benefit. Kenapa kok saya harus tergabung dalam perhimpunan rental motor gitu kan? Kalau ke di Ari ya, kita geser. Di Ari kan punya unit motor yang dirental kan juga? Ya, Ada berapa? kalau saya sendiri sekitar 60 lebih lah. 60 unit Ya. motor. Wah, sudah sejak kapan Kalau mainnya? saya sendiri ya sudah sekitar 6 tahunan. Main di mana? Di Badung. Kebanyakan di Badung, tapi beberapa unit ada yang di daerah Uluwatu. Oke. Nah, tadi kan kita bicara tentang benefit, keuntungannya. Sebagai salah satu member yang ini bisa di-share, apa sih keuntungannya? Kan pasti ada perbedaan. Sebelum 2022 Agustus, waktu sendirian, tapi sekarang sudah bergabung. Nah, ini apa nih kok ininya? Keuntungannya apa gitu kalau bisa kita share? Kalau keuntungannya ya saya cerita dulu boleh. bergabung ya. Kalau sebelum bergabung saya jalan sendiri-sendiri itu saya kesusahan. Saya bilang saya kesusahan karena saya belum tahu masalah prosedurnya gimana untuk mengendal tamu, gimana misalnya kalau ada kecelakaan, kalau ada masalah itu saya kurang tahu. Pas ada masalah di sanalah saya kelabaan kan. Oke. Iya. Ya. Oke, saya. Ya, pas sudah bergabung di PRM di sana saya banyak belajar kan gimana prosedur yang benar, gimana kalau misalnya ada masalah ada yang membantu saya. Iya. Itu yang konkret ya? Iya. Yang dirasakan Yang ya? dirasakan. Wah, luar biasa. Apa yang ditambahin, Bu? Oke, Pak saya Diwira mau nih. menambahkan. Jadi sebelum
terbentuknya PRM, kita memang membuat gagasan ini ingin mengedukasi para calon anggota yang ingin bergabung dengan cara kita membuat regulasi yang sama, harga yang sama, menghindari perang tarif itu sendiri. Ya, jadi ketika kita sudah satu payung, jadi satu rumah, otomatis kita adalah keluarga besar. Ketika terjadi masalah, kita tidak sendiri menghadapi permasalahan tersebut. Itu sih tujuan utama pembentukan utamanya. ini. Jadi memang Ya. apa ya, safety lah ya, Ya. memberi apa? Ya, di samping itu juga kita di sini ada sharing profit, istilahnya ketika teman yang membutuhkan armada atau kendaraan bermotor yang di rentalnya unitnya sudah habis, kita lempar ke organisasi. Oke. Di sana ada sharing order. Ya. Oh, jadi kalau beli Wira butuh lagi 10, Iya. bisa ke saya. Iya. Beli Bambang nih ada mau 10 tambah, saya tambah. Gitu Iya, ya, betul nggak ya? iya, betul. Oke. Kalau jumlah unitnya nih Pak Ketua, kalau jumlah unit motor semua dari 81 tadi ya, itu ada berapa kalau sekarang kurang lebih Kalau sampai sekarang yang terdata? itu jumlah yang kita naungi itu kurang lebih ada 15.000 unit. 15.000 unit bergabung. motor. Oke. Dengan macam-macam kategori motor. Ya, Iya, hampir seluruh brand motor. Hampir seluruh brand motor. Iya, hampir seluruh brand motor yang ada di sini. Baik. Nah, Iya. aku pengen tahu juga, cuma nanti setelah ini ya, Bi. Kan sangat terdampak informasinya terkait dengan pandemi. Nah, kita ingin sedikit flashback kemarin masa pandemi, bagaimana kemarin kawan-kawan rental motor ini, kemudian setelah kita pasca pandemi dalam tanda kutip, walaupun masih ada virusnya, tetapi PPKM sudah nggak ada lah. Ya, kita bilang pasca pandemi itu pengertiannya demikian. Kemudian apa perbedaannya? Ya, mungkin dari omset, dari tamu gitu kan. Nanti baru kita membahas tentang yang viral-viral. Oke. Baik, kita tahan dulu ya, kita sambil minum lagi Siap. kopi. Baik, saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu ini.